Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Dian Diakonia, SPSI MPSI Psikolog dengan IDN 0020786007. Saya adalah dosen di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan video ini dibuat adalah untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Psikologi Abnormal dengan metode pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Jumlah beban SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan jumlah pertemuannya adalah 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai teori-teori dan konsep dasar dalam psikologi abnormal, meliputi pengertian ruang lingkup psikologi abnormal, pendekatan dalam perilaku abnormal, faktor penyebab tingkah laku abnormal, dan juga berbagai klasifikasi gangguan, diantaranya anxiety-based disorder, gangguan psikotik, gangguan kepribadian, gangguan psikofisiologis, gangguan makan, gangguan mood, gangguan adiksi, dan penyalahgunaan zat, serta gangguan masa kanak-kanak. Dan yang terpenting adalah bagaimana mata kuliah ini juga akan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai gangguan psikologis yang memungkinkan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons secara tepat permasalahan psikologis yang ditemui serta memberikan rujukan yang sesuai apabila diperlukan. Lalu selanjutnya dalam mata kuliah ini juga akan dipelajari mengenai asesmen dan prevensi tingkah laku abnormal. Asesmen dan prevensi tingkah laku abnormal merupakan dua aspek penting dalam memahami dan menangani gangguan psikologis, khususnya dalam konteks psikologi abnormal dan layanan bimbingan dan konseling. Pada asesmen, mahasiswa akan memahami proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami kondisi psikologis individu yang menunjukkan perilaku menyimpang ataupun abnormal. Sedangkan pada prevensi, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana melakukan intervensi awal dan memberikan rujukan profesional dan juga merancang program konseling yang preventif di lingkungan sekolah dan menumbuhkan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Capaian pembelajaran program studi atau CPPS pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa terampil untuk menerapkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur dalam menyusun rencana program layanan bimbingan dan konseling dan menerapkan program layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif dan memandirikan yang bersifat preventif, developmental, kuratif, dan preservatif. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu dan terampil menerapkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur dalam melakukan diagnosis dan prognosis terhadap masalah yang dialami oleh sasaran layanan dengan menggunakan perspektif optimalisasi perkembangan manusia dan juga memenuhi kode etik profesi dalam konteks sosial budaya tempat ia tumbuh dan berkembang berdasarkan pada pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan komprehensif, serta data hasil analisis kebutuhan sasaran layanan. Lalu CPPS yang ketiga yaitu membuat mahasiswa terampil dalam melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem baik secara klasikal, kelompok, maupun individual dengan menggunakan berbagai metode, teknik, dan multimedia yang relevan, serta juga memperhatikan kode etik profesi dengan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keragaman sosial budaya di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah psikologi abnormal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan kriteria abnormalitas perilaku berdasarkan pendekatan biopsikososial dan klasifikasi gangguan. Selanjutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor etiologi, biologis, psikologis, dan sosiokultural yang melatar belakangi munculnya gangguan psikologis.
Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar asesmen dan prevensi terhadap perilaku abnormal dan konteks layanan bimbingan dan konseling. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan dengan mengedepankan pembelajaran yang kolaboratif, kemudian juga dengan menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, case method, dan team-based project. Bentuk penugasan pada mata kuliah ini yaitu seluruh pengumpulan penugasan dan tata cara penugasan dilakukan melalui LMS yaitu Google Classroom. Kemudian selanjutnya bentuk evaluasi yang dilakukan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah kuis interaktif yang dikerjakan secara online pada setiap tema pembelajaran setelah selesai pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah penugasan kelompok yang berupa analisis kasus yang berkaitan dengan tingkah laku abnormal. Hasil analisis kasus juga akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok mahasiswa. Sedangkan penugasan secara individual, mahasiswa ditugaskan untuk membuat program atau rancangan konseling preventif di lingkungan sekolah yang dapat mencegah munculnya tingkah laku abnormal. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan metode tes objektif dengan soal pilihan ganda. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pertemuan pengajaran pada mata kuliah psikologi abnormal dengan tema gangguan kecemasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan keempat dari mata kuliah psikologi abnormal. Jadi di pertemuan keempat ini, seperti teman-teman sudah lihat, kita akan bahas mengenai gangguan kecemasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi gangguan kecemasan, di minggu lalu kan kita bahas mengenai beberapa hal yang bisa menyebabkan perilaku abnormal. Kemudian saya juga bahas mengenai ciri-ciri frustasi. Ada yang masih ingat nggak sih frustasi itu ada berapa jenis? Oke, Rafli silahkan. Frustasi itu ada Oke. ataupun ada deteksi. Nah, terus kalau itu sendiri ada kayak memperkuat diri dan juga mencari objek lain. Oke, terima kasih Rafli. Oke, jadi di minggu lalu kan kita sudah bahas tuh mengenai faktor penyebab perilaku abnormal. Jadi karena faktor penyebabnya sudah kita pahami, maka sekarang kita akan masuk ke gangguan-gangguannya. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Di sini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama apa itu kecemasan, kemudian yang kedua kita akan bahas juga mengenai apa sih gangguan kecemasan, karena kita harus memahami perbedaan antara kecemasan dengan gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah kita bahas mengenai klasifikasi dari kecemasan berdasarkan pada DSM-5, kemudian penanganan gangguan kecemasan. Oke, kita lihat ya. Di sini kita akan bahas dulu mengenai apa sih sebetulnya kecemasan. Kalau kita lihat di sini, kecemasan sudah pasti itu adalah suatu reaksi emosional. Reaksi emosional yang memang menurut kita itu adalah suatu ancaman atau ketidakpastian yang ditandai oleh perasaan tegang, khawatir. Mungkin tadi yang dirasakan oleh Baya dan juga Arfan ya, ada rasa tegang, khawatir, gelisah. Kemudian muncul gejala fisik seperti jantung berdebar lebih cepat, kemudian napas terasa lebih pendek, keringat dingin, ya. Kemudian juga ini kalau kita lihat cemas itu beda dengan ketakutan, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau ketakutan biasanya kita tahu ada suatu bendanya, suatu objeknya, tapi kecemasan kadang kita nggak bisa jelasin. Kalau kita bilang takut deh nanti dilihatin sama orang lain, padahal belum tentu orang-orang di lingkungan sekitar pun melihat kita, memperhatikan kita. Tapi kalau kita takut, kita bisa mendeskripsikan. Nah, ini biasanya bersifat internal dan tidak rasional, tapi
si individu yang merasakan kecemasan, dia tetap merasa bahwa itu adalah hal yang nyata, ya, rasa cemasnya tersebut. Lalu apa gangguan kecemasan? Ya, kita masuk sini. Gangguan kecemasan, kalau kita lihat di sini adalah perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seorang individu yang memang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Jadi kita harus bedain, kalau takut, misalnya takut nih lewat jalan itu karena gelap, ya sudah, kita nggak lewat jalan situ, selesai, ya. Tapi kalau cemas, itu akan berdampak dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya takut keluar rumah, pada akhirnya kita berada di dalam rumah terus, akhirnya kita tidak melakukan kegiatan apapun, misalnya makan dan minum jadi nggak mau, kemudian mau ngobrol dengan keluarga juga nggak mau, saking takutnya, saking cemasnya. Nah, gangguan kecemasan ini memang bisa menjadi kronis, kemudian berlangsung terus-menerus atau intens, dan alasannya irasional. Kemudian juga ini mengganggu aktivitas sosial, akademik, atau pekerjaan individu tersebut. Oke, nah apa sih ciri-ciri utamanya dari gangguan kecemasan? Kalau kita lihat di sini, yang pertama adanya rasa takut atau cemas yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Misalnya nggak mau keluar dari rumah. Kenapa? Ya nggak mau aja, pokoknya kalau keluar rumah takut. Siapa yang kamu takutin? Apa yang kamu takutin? Si individunya nggak bisa jelasin. Kemudian berikutnya muncul terus menerus dan berkepanjangan, jadi nggak cuma sehari 2 hari, tapi dia bisa sampai berbulan-bulan. Jadi kalau dia takut keluar rumah, berarti dia akan berada di rumah berbulan-bulan. Nah, kemudian ada gejala fisik tadi ya, jantung berdebar, keringat dingin, nyeri dada, sulit tidur, tegang otot gitu ya. Kemudian ini akan tadi mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan juga hubungan dengan lingkungan sekitar. Ya. Ada yang pernah merasakan ciri-ciri ini? Ada? Mudah-mudahan kita hanya sampai pada rasa takut tapi nggak masuk ke dalam suatu kecemasan. Ya. Oke. Berikutnya, apa ya yang menjadi penyebab dari kecemasan? Faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, kalau berdasarkan faktor biologis, memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter, ya. Ini secara medisnya, ya. Kemudian kalau dari psikologis, bisa jadi yang pertama karena adanya trauma masa lalu, atau karena pola asuh orang tua yang overprotective. Kemudian dari kognitif, ini ada pola pikir yang irasional. Tadi si individunya nggak bisa ngejelasin apa yang dia rasakan cemasnya itu karena apa, yang membuat dia cemas apa, individunya nggak bisa jelasin. Kemudian adanya distorsi kognitif, ya, pemikiran yang terpecah-pecah, terbelah-belah. Jadi nanti takutnya atau cemasnya karena ini, terus tiba-tiba ada rasa takut lagi yang lain, misalnya rasa cemas lagi, tapi itu berkepanjangan. Kemudian kalau dari lingkungan karena adanya tekanan hidup, kemudian konflik interpersonal mungkin ya yang dialami si individu, kemudian ada tuntutan akademik atau pekerjaan. Ya. Oke, next. Nah, jadi gangguan kecemasan ini ada klasifikasinya. Ya, yang akan kita bahas ini dari DSM-5. Ya, kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini ada GID, Generalized Anxiety Disorder. Kemudian yang berikutnya ini ada Panic Disorder, kemudian ada gangguan fobia, ada Separation Anxiety Disorder, kemudian yang terakhir ada Selective Mutism. Sebetulnya klasifikasi kecemasan ini tidak hanya berdasarkan DSM-5, ada berdasarkan ICD-10, kemudian PPDGJ. Tapi yang akan saya bahas di pertemuan kali ini yang berdasarkan pada DSM-5. Oke, kita masuk di Generalized Anxiety Disorder. Kalau kita lihat dari GID ini, ciri khasnya, si individu ini, si penderitanya akan menunjukkan kecemasan sebagai gejala primer, dan ini berlangsung hampir setiap hari, bahkan sampai beberapa bulan. Jadi ini nggak sebentar, ya. Nggak cuma sehari 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan. Ini nggak hanya terbatas pada keadaan atau situasi khusus atau tertentu saja, ya, sifatnya free floating atau mengambang. Maksudnya gimana sih? Kita akan lihat di sini.
Gejalanya apa aja kalau individu ini mengalami GID? Yang pertama, muncul kecemasan atau khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi dan sebagainya. Belum terjadi tapi udah dipikirin. Gimana ya nanti kalau udah lulus? Gimana ya nanti sidang? Gimana ya nanti ujiannya? Misalnya. Kemudian ketegangan motorik. Jadi takut misalnya nanti kalau aku udah lulus kerjaan gimana ya, sampai mengganggu pada ketegangan motorik, misalnya gelisah, sakit kepala, gemeteran, terus nggak bisa santai ya, cemas ya. Kemudian ada overaktivitas otonomik, kepala misalnya terasa ringan, berkeringat terus ya. Kemudian jantung berdebar-debar, sesak napas, ada keluhan lambung, pusing, mulut kering. Kalau sekarang tuh biasanya banyak yang mengalami GERD ya. Jadi individu yang mengalami gejala GID ini juga kadang-kadang mereka merasa mengalami GERD ya. Nah, kemudian kalau di anak-anak ini terlihat adanya kebutuhan untuk ditenangkan lebih ketika mereka misalnya menangis. Jadi misalnya kalau ada anak yang dibilang, dia ketika nangis dibilang ya udah ayo mau kemana, itu akan langsung diem. Tapi kalau dia ada gejala-gejala GID, dia susah untuk ditenangkan, hanya misalnya yuk sini yuk kita kemana, enggak, tapi dia butuh lebih kelekatannya ya kalau dia menunjukkan gejala GID. Kayak ada yang kira-kira merasa kayaknya muncul gejala-gejala GID, atau ada yang mau nanya mengenai ini? Ada? Oke, gejala GID ini memang kalau kita lihat sama kayak overthinking ya. Cuman balik lagi, individu yang mengalami GID, mereka akan sering sekali merasakan ketegangan motorik dan overaktivitas otonomik. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedengerin curhat gitu ya, gue overthinking banget sih begini, tapi nggak ada perasaan yang misalnya jantung berdebar lebih cepat, terus keringat dingin, itu beda. Jadi overthinking sama generalized anxiety disorder ini beda ya. Jadi kalau overthinking kadang lebih banyak di kata-kata ya. Misalnya kalau lagi curhat pasti ada kata-kata overthinkingnya. Lu sih overthinking, ya udah sabar aja. Nggak ada kan yang biasanya ceritain, mungkin ada individu yang seperti itu. Tapi kalau di yang dewasa awal, saya nggak bisa bilang anak-anak zaman sekarang ya. Individu dewasa awal sekarang lebih banyak, misal overthinking lebih pada ceritanya saja ya. Jadi beda ya generalized anxiety disorder dengan overthinking. Oke, kita masuk ke gangguan panik. Nah, gangguan panik ini biasanya ditemukan adanya beberapa kali serangan kecemasan berat ya. Nah, biasanya ini kira-kira dalam 1 bulan dia bisa muncul, dan ini dalam situasi yang sebenarnya secara objektif nggak ada bahayanya, nggak ada yang perlu dicemaskan, nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Dan ini terjadi memang secara tidak terduga atau tidak terbatas pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya ya. Nah, di gangguan panik dapat terjadi kecemasan antisipatorik, yaitu kecemasan yang terjadi setelah membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi. Misalnya kita jalan, kemudian di dalam langkah kita berjalan kita tiba-tiba memikirkan jatuh nggak ya, terus naik tangga. Tadi misalnya pas naik tangganya biasa aja, tapi pas turun kok serem banget, jangan-jangan nanti akan kepleset dan lain sebagainya ya. Misalnya seperti itu. Tapi untuk gangguan panik, kecemasannya memang munculnya tidak terduga memang ya, dan ini biasanya serangan kecemasannya kita nggak tahu akan muncul kapan ya. Oke, lanjut di gangguan fobia. Nah, di gangguan fobia ini, fobia sering dengar lah ya
Biasanya kalau fobia, gue fobia ini, fobia itu gitu ya. Oke. Nah, gangguan fobia ini kalau kita lihat berdasarkan DSM-5 ini merupakan ketakutan dan penolakan terhadap objek atau situasi yang tidak mengandung bahaya yang sesungguhnya. Objeknya, situasinya nggak mengandung bahaya sebetulnya. Udah ada yang senyum-senyum, mulai mengingat fobia sendiri nih ya. Oke. Nah, jadi di gangguan fobia ini kalau berdasarkan teori psikoanalisis ya, kalau psikoanalisis biasanya fokusnya pada isi fobianya, objek yang ditakuti sebagai suatu simbol ketakutan bawah sadar yang penting. Ya di sini ada ceritanya. Si Freud, Little Hans ini dia si Freud ini ada punya semacam klien gitu ya. Little Hans ini dia memiliki ketakutan bertemu dengan kuda kalau dia pergi keluar rumah. Ternyata kuda itu adalah objek yang dianggap mewakili ayahnya yang berkumis dan berkacamata. Jadi tiap lihat kuda dia takut karena dia takut sama ayahnya, ya. Kemudian kalau kita lihat tadi psikoanalisis, kalau dari behavioris fokusnya pada fungsinya, ya. Jadi untuk behavioris ketakutan misalnya kalau kita takut nih sama ular, sama ketinggian, nah itu memiliki kesamaan dalam kaitan gimana itu terjadi dan gimana ketakutan itu bisa dikurangi dan sebagainya. Kamu takut sama ular, si behavioris akan nanya asal usul ketakutan itu mulainya kapan, pemicu awalnya apa, terus cara untuk mengurangi itu kalau kamu lagi sendiri gimana, ya. Kalau di psikoanalisis dia pada isi fobia, ya. Ada yang mau sharing mengenai fobia sendiri? Oke. Kan saya takut ya, dan orang-orang di lingkungan saya juga tahu kalau saya takut, jadi mereka pun selalu jaga jarak kalau lagi makan dulu, terutama orang tua saya di rumah. Nah, apakah itu bisa disebut fobia bu kalau misalkan takut? Tapi alasannya cuma karena ya udah kayak jauh aja gitu, nggak mau. Oke. Jeruk dalam bentuk jeruk. Iya, yang bulat kemarin itu. Oke, dalam bentuk jeruk ya. Tapi kalau misalnya udah diolah menjadi makanan apa gitu, jus, es krim, iya, skincare. Kalau lihat gambar biasa aja. Kalau lihat gambar biasa. Oh biasa. Tapi kalau sudah ada bentuknya dan misalnya diolah dalam bentuk makanan apapun itu tetap bikin takut. Oke, takut atau ketika itu diolah menjadi suatu makanan kamu ngerasain takut rasanya? Rasa terus bau terus bentuknya itu. Oke. Balik lagi ya tadi gejala-gejala kecemasan salah satunya ada distorsi kognitif. Pertama tadi takut banget rasanya asam misalnya, terus atau rasanya nggak enak. Kemudian kognitif kita ingat, recall nih memorinya. Jeruk kan bentuknya bulat, udahlah makin gak jadi kan, ya. Oke, apakah itu masuk ke dalam gangguan fobia? Ketika kamu lihat jeruk, kamu bisa sampai teriak-teriak, nangis. Oke, keringat dingin, Enggak sih, cuma ketakutan aja terus lagi nangis. ketakutan nangis. Kalau lagi di keramaian ada yang makan jeruk tapi bukan teman, gimana? Kalau itu ya udah selagi nggak ditakut juga lagi dicari yo gitu. Udah dibicarain gitu. Oke, kalau memang misalnya gini deh, kamu lagi di suatu kendaraan umum, terus udah gitu sebelah kamu makan jeruk, kamu akan reaksinya seperti apa? Gak nyaman, terus pas saya jaga jarak itu langsung ke jalan. Nggak nyaman, tapi kamu nggak akan langsung keluar dari kendaraan itu kan? Oke, masih bisa dikendalikan? Oke, mudah-mudahan nggak masuk ke dalam gangguan fobia ya, kalau masih bisa dikendalikan. Kalau sudah masuk ke dalam gangguan fobia ya, itu sudah tidak bisa dikendalikan. Kita lihat ya kriterianya. Ketakutan yang berlebihan, tidak beralasan dan menetap yang dipicu oleh objek atau situasi. Kalau buat yang lain kan jeruk enak gak sih? Enak kan? Ya. Karena kan memang rasanya ada yang memang ada yang manis, ada yang asam kan. Enak kan? Ya. Ini kan orange. Ada gimana? Ya tapi nggak mikirin jeruk. Oke, pas ya ininya. Kalau gambar itu biasa aja ya. Oke.
Kemudian keterpaparan dengan pemicu menyebabkan kecemasan intens. Kalau sudah misalnya lihat jeruk nih, terus udah takut, habis itu bisa menenangkan diri. Bisa kalau udah ngejauh dari. Kalau objeknya udah hilang, udah dimakan habis. Iya, tapi nanti saya nggak mau hubungan dengan orang yang nggak suka. Oh, Nggak mau. dari baunya juga. Iya. Oh, oke. Teman-temannya baru tahu juga. Oke, kita coba nanti makan jeruk. Oke, kemudian orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya tidak realistis, nggak realistis kan? Oke, tapi tetap takut. Oke, nah objek atau situasi tersebut dihindari atau dihadapi dengan kecemasan intens. Sebetulnya kalau itu nggak mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak bisa dispesifikkan masuk dalam gangguan, ya. Tapi bisa dikatakan sebagai fobia saja, tapi belum tentu itu termasuk dalam suatu gangguan fobia, ya. Masih bisa ditangani kan? Oke, next kita masuk ke gangguan kecemasan yang lain, yaitu separation anxiety disorder. Ini mungkin kalau ada yang punya adik, sepupu, keponakan gitu ya. Ini memang gangguan kecemasan pada anak-anak yang merasa sedih banget kalau berpisah ditinggal dengan orang tuanya walaupun cuma sebentar. Jadi misalnya orang tuanya ke toilet doang, buat dia itu takutnya kabur orang tuanya, ya. Nah, ini biasanya memang terjadi saat masih bayi di bawah 5 tahun, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan anak biasanya nggak cuma nangis, tapi dia sedih, takut, gelisah, cemas berlebihan, sampai ganggu moodnya dia sehari-hari, ya. Nah, kondisi terburuknya dia bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dia, termasuk nanti ketika sekolah. Ada nggak sih yang waktu sekolah ditungguin sama ibunya di dalam kelas? Dari TK sampai SD kelas 2 misalnya ya. Bisa jadi sebetulnya ketika SMA, wah itu jangan sampai ya, kalau pas SMA masih ditungguin ya. Nah, bisa jadi sebetulnya anak tersebut kalau masih ditungguin sampai SD kelas 2, kelas 3 gitu ya, bisa jadi sebetulnya sebelum 5 tahun mengalami separation anxiety disorder, ya. Nah, potensi lain dari separation anxiety disorder ini adalah nanti ketika dia manifestasi dewasa dia nih, dia bisa mengalami panic attack, ya. Misalnya cemas, gak ada orang yang melindungi aku, gak ada orang yang aku kenal, dia bisa mendapatkan serangan panic attack. Oke, kita lihat yang berikutnya, selective mutism. Ini saya pernah ketemu kasus ini, ya. Jadi kan selective mutism ini si individunya ini nggak punya hambatan fisik apapun, ya, yang terkait dengan pendengaran dia, pengucapan dia, penglihatan, audio visualnya tuh oke, gitu ya. Tapi dia sulit berbicara dengan orang lain di berbagai konteks, meskipun sebenarnya dalam setting tertentu di dalam rumah. Dia kalau dalam rumah tuh bisa ngobrol sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya. Cuma ketika keluar doang, dia nggak bisa ngobrol sama sekali sama orang lain, ya. Ini saya pernah menemukan kasus ini. Jadi ketika di rumah orang tuanya kirim video, bagus banget ngobrol sama orang tuanya, sama kakaknya. Tapi ketika berada di luar, di sekolah, nggak keluar sepatah kata pun, ya. Oke. Kita lihat sekarang, kita masuk ke penanganan gangguan kecemasan. Yang pertama, kalau kita mau melakukan psikoterapi, memang kita bisa melakukan CBT, ya. Cognitive Behavior Therapy. Kenapa sih CBT itu bisa dipakai untuk individu yang mengalami gangguan kecemasan? Tadi, gangguan kecemasan biasanya ada distorsi kognitif, gangguan di kognitifnya. Jadi, dengan CBT kita bisa lakukan terapinya, ya, mengurangi kecemasannya, ya. Kemudian terapi exposure, ya. Kita mengajak si individu untuk lebih memahami objek atau situasi yang membuat dia cemas, ya. Kemudian yang berikutnya konseling dengan teknik relaksasi, coping, reframing, ya. Kalau obat sudah tentu oleh psikiater, ya. Kemudian dukungan sosial dan edukasi psikologis, ya. Oke, kita lihat yang berikutnya, relevansinya apa sih dengan bimbingan konseling. Nah, nanti teman-teman ketika sudah lulus bekerja di sekolah misalnya, tentunya akan menemukan siswa-siswa yang ada beberapa yang bermasalah misalnya, ya.
Misalnya bisa jadi dia mengalami kecemasan akademik, kecemasan sosial, atau masa depan, ya. Nah, sebagai konselor atau guru BK nantinya bisa membantu dengan yang pertama adalah asesmen awal, kemudian ada teknik manajemen stres, kemudian yang berikutnya kalau memang udah dirasa parah banget, boleh dirujuk ke tenaga profesional kalau memang diperlukan. Oke, cukup sekian perkuliahannya. Jadi kita akan ada seperti biasa quiz ya secara online. Nanti nggak banyak lah ya, biasa soalnya sekitar 50 pilihan ganda. Oke, ya. Dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Linknya nanti saya berikan. Kemudian batas waktunya di hari Kamis jam 13. Ada pertanyaan mengenai tugas? Udah biasa ya, oke. Aman ya? Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran proses pembelajaran yang saya dapat berikan pada mata kuliah psikologi abnormal di program studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah ini secara komprehensif. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh elemen yang terlibat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan kerja, baik itu dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat. Dan untuk semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.